Jadi minggu lalu kita udah berkenalan dengan motor DC dan beberapa problemnya, yaitu armature reaction, lalu ada LDI per DT, yang basically mengakibatkan percikan api ya di komutatornya itu, padahal komutator bagian penting dari motor DC. Jadi hari ini kita bicarain solusi ya terhadap masalah-masalah itu yang ada di buku Chapman juga. Terus kita akan berkenalan dengan konstruksi yang umum ya untuk motor DC, yaitu konstruksi seri dan konstruksi paralel. Dan penyakit-penyakitnya juga bagaimana cara mengatur kecepatannya ya. Kalau saya punya motor DC yang dikoneksi seri atau paralel, ngatur kecepatannya itu bagaimana begitu ya, dan kurva kecepatan terhadap torsi ya, itu karakteristik umum dari motor itu seperti apa ya. Jadi agenda kita hari ini seperti itu. Nah, ini saya share dari buku Stephen Chapman yang kita baca. Ini minggu lalu kita udah lihat ya problem armature reaction dan LDI per DT. Basically yang terjadi adalah di bagian armature ini karena ada lilitan kawat DC yang lewat, di situ muncul medan magnet tersendiri yang melawan medan magnet dari polnya ya, sehingga di daerah-daerah tertentu jadi lebih padat, di daerah lain jadi lebih renggang, lalu neutral plane-nya ini bisa bergeser ya, atau ini daerah yang tadinya di mana cincin belahnya itu berpindah posisi, tapi posisi-posisi medan magnetnya ini tergeser sehingga posisi cincin belahnya nggak benar lagi ya, sehingga bisa mengakibatkan percikan api. Nah, dua cara yang dikemukakan oleh Chapman ya untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama dengan menggunakan interpoles istilahnya ya, pole yang di antara ditambahkan. Lalu yang kedua dengan cara membuat gulungan yang mengkompensasi medan magnet tambahan yang muncul di armaturnya itu ya. Jadi basically ini approach-nya mengkompensasi sih ya. Nah, mungkin supaya Bapak punya bayangan ya apa yang kita hadapi ya. Saya tuh pingin kasih lihat film ini yang saya pasang juga di Learn ya. Sebentar, coba kita lihat. Nah, ini ada film tentang kelakuan medan magnet ya. Yang paling bawah nih, tentang magnetic flux gitu ya, bahwa sebentar. Saya ambil aja di YouTube-nya biar mungkin lebih besar ya. Dan saya share juga bersama audionya karena juga ada audio yang muncul di situ. Jadi kalau ada medan magnet ya, dan medan magnet itu dikenai gerakan begitu ya, dia tuh nggak cuman diam melainkan melawan balik begitu ya. Ini saya fast forward ya. Moves through copper and many other metals, it causes electrons to reorganize themselves and flow in a circular. Jadi ini ada magnet dijatuhkan begitu ya ke logam konduktor begitu. Dia pas jatuh itu kayak kena bantalan ya, karena medan magnetnya itu bereaksi ya terhadap konduktornya, seolah-olah ada bantalan gaya di situ yang membuat jatuhnya itu lebih lambat begitu ya. Jadi kita tuh harus selalu bayangin ada semacam gaya di udara yang walaupun kita nggak lihat, tapi medan magnet itu melawan balik begitu ya kalau kita kenakan satu gaya atau gerakan gitu. Pattern perpendicular to the oncoming magnetic field. Of course, the electrons were perfectly happy being where they were before the magnet tried moving them around, and so they resist this movement by generating a temporary magnetic field of their own. There's no attraction or repulsion. Jadi jatuhnya itu kayak Iron Man jatuh dari langit ya, nggak plek gitu, nggak. Soalnya gitu ya, terus cek gitu ya. Karena ada bantalan medan magnetnya itu. Just resistance to change.
One way that we can prove this resistance is due to the flow of electricity is by replacing the copper plates with a copper coil. This coil of wire is not connected at the ends, and so it does not form a complete electrical circuit. Nah ini ada tabung ya, terus ada lilitan. Ini udah konstruksinya mirip sama motor nih ya, karena motor tuh penuh lilitan-lilitan konduktor ya. Ini nanti magnetnya dilewatin dengan lilitan konduktor ini, terus ada bedanya kalau konduktornya ini open atau kalau dikoneksi gitu ya, gerakan magnetnya itu beda ya. If we tried to make electrons flow around this coil, they would have nowhere to go, and we can tell this is the case because when I drop a magnet through the center, there is no resistance. It falls through the coil as if it were not even there, no slowing down at all. If the resistance to movement we saw with the copper plate was an inherent property of copper, nothing to do with electricity, the magnet should still slow down, even with a disconnected circuit. Nah jadi ini karena disconnect, nggak ada arus yang bisa muncul di dalam lilitan kawatnya ya. Tapi begitu dia dikoneksi, maka begitu dipotong sama medan magnet di dalam kawat ini muncul arus listrik ya, karena kalau dikoneksi arusnya bisa ngalir. Masalahnya adalah begitu muncul arus listriknya sendiri menimbulkan medan magnet tersendiri yang ngelawan. Begitu ya. Jadi kalau dipukul mukul balik dia begitu ya. Dan di dalam percobaannya ini membuktikan bahwa medan magnet itu muncul karena ada aliran listrik ya. Kalau tadi kan cuma pakai copper plate, pakai plat tembaga aja, itu sebenarnya dari mana gitu ya? Apakah karena bahannya tembaga? Kalau saya ganti sama plastik kok enggak begitu ya? Nah ini pembuktian yang lain bahwa gaya semacam itu tuh munculnya karena ada arus listrik ya. Coba kita lihat kalau misalnya dikoneksi ya. When I do connect the two ends of the copper wire, now the magnet pauses as soon as it reaches the coil, and it takes a moment to make it all the way through. Electrons can now make a complete orbit around the coil in response to the oncoming magnetic field, and so the magnet slows down as its momentum is converted into electrical current. If I once again disconnect the coil and jadi ada bantalan gaya itu tuh yang slowing down proses jatuhnya magnet itu tadi ya. Dan gaya itu bisa cukup powerful ya, karena misalnya kereta yang bergerak dengan medan magnet itu di atas relnya itu pakai bantalan gaya medan magnet itu bisa kenceng banget ya. Dan basically karena nggak ada gesekan, basically kereta yang semacam itu tuh terbang rendah begitu ya, dan mungkin secara material dan lain sebagainya lebih tahan ya. Jadi teknologi semacam itu kita rasakan juga secara praktis di kehidupan kita. Dalam hal motor, yang terjadi adalah itu tadi ya, kalau kita punya lilitan kawat di armaturnya itu, ada armature reaction itu ya, memukul balik, membuat motornya itu medan magnetnya berubah, terus di komutatornya muncul percikan api. Cara ngelawannya ya kita kasih medan magnet yang lawannya begitu ya. Dan caranya adalah salah satunya pakai interpoles ini. Ya jadi harusnya polnya cuman yang utara selatan begitu, seperti pada umumnya motor DC gitu ya. Nah supaya harusnya kan di daerah sini ini terjadi armature reaction ya, karena lilitan kawat-kawat ini tuh menimbulkan medan magnet sendiri. Nah di tengah ini dikasih sekarang medan magnet juga yang muncul dari pole ini yang arahnya melawan ya, armature reaction-nya. Ya jadi gaya magnet dilawan juga sama medan magnet yang lain begitu ya. Jadi Bapak-bapak bisa bayangin ini kayak airbending ya. Kalau ada filmnya itu ya, The Last Airbender gitu ya. Nah, yang dilakukan insinyur elektro itu melakukan airbending semacam ini ya. Tapi yang kita bending itu sebenarnya elektron, medan magnet, medan radio begitu ya. Data-data digital gitu ya. Kita tuh adalah the last electron bender sebenarnya ya. Insinyur elektro ya, bukan cuma udara yang kita bending, elektron. Nah, ini salah satu cara ya untuk mengkompensasi armature reaction. Tapi itu kan cuman ada poles gitu aja dua ya tambahan. Itu bisa nggak cukup ya. Cara lain yang lebih ruwet ya. Tapi untuk motor-motor yang mungkin butuh requirements yang lebih tinggi adalah dengan memakai compensating windings.
Ya tapi compensating windings ya prinsipnya sama ya. Saya punya medan magnet armature reaction itu saya lawan begitu ya. Pakai medan magnet yang lain sehingga saling meniadakan. Jadi karena di sini muncul di armature reaction yang karena kawat-kawat yang ada di armature ini, di bagian polnya sekarang dilobangin ya. Terus dikasih kawat yang berlawanan arahnya begitu ya. Supaya kan munculnya armature reaction di daerah sini dikompensasi ya sama kawat-kawat ini ya sehingga saling meniadakan gitu. Di sebelah sini juga begitu untuk mengkompensasi kawat-kawat yang ada di sini ya. Jadi ini cara yang lebih mahal ya karena di polnya itu harus diukir lintasan supaya kawat bisa lewat ya. Dan motor DC yang semacam ini akhirnya ya penuh lilitan ya, bukan cuma di armaturnya, terus yang pole yang aslinya juga pakai lilitan listrik, kalau dia pakai di input DC juga. Terus harus ada compensating windings, lilitan yang lain hanya semata-mata untuk mengkompensasi lilitan kawat yang ada di armatur ini. Ya, jadi udah kayak spaghetti tuh motornya ya, lilitan di sana sini gitu ya. Karena mengkompensasi apa gaya magnet yang buyar ngekruan itu ya. Nah ini misalnya ya, gambar yang ada di buku Chapman ya, motornya udah luar biasa ruwet ya, macam-macam, ada interpolsnya, ada compensating windings begitu ya. Kalau kita nggak ngurut kabelnya pelan-pelan ini connect ke yang mana, kita udah pusing gitu lihat motor DC yang semacam ini ya. Nah selain gangguan standar semacam itu ya, armature reaction dan LDI per DT ya, karena cincin belahnya lewat dengan sangat cepat ya, sehingga ada pergantian arus juga mengakibatkan tegangan yang sangat tinggi, bisa mengakibatkan percikan ya. Ada gangguan-gangguan lain yang lebih tradisional ya, ini power loss di mesin DC. Misalnya adalah ada copper loss, ini biasa ya, lewatin lilitan pasti kan ada energi yang kemakan ya, kemakan lilitan kawatnya, dayanya I kuadrat R. Lalu ada brush losses ya, itu kontaknya kalau nggak sempurna ya, komutatornya di situ juga ada kehilangan daya. Lalu ada core losses ya, ini eddy current ya, kalau di lempengan besi yang agak padat di situ mengalir arus-arus, di situ jadi panas begitu ya. Lalu ada mechanical loss ya, hilang daya karena memang ada bagian-bagian yang bergerak ya. Lalu ada semua yang tidak termasuk yang lain disebutnya stray load losses begitu ya. Jadi ini yang loss-loss yang lebih tradisional lah. Selalu terus ada sehingga setiap motor juga ada efisiensinya tertentu ya yang terbatas dari konstruksinya ini ya. Nah jadi Bapak-Bapak bisa bayangin motor DC itu agak ribet ya. Makanya nggak heran ya motor induksi yang jadi populer ya. Karena motor DC begitu harus hidup dengan komutator, banyak gangguan, terus kita hidup untuk mengkompensasi, makin lama makin sulit begitu ya. Terus ya udahlah pakai motor induksi aja lah kalau mau buat mobil gitu. Tapi kalau motornya dalam hal yang kecil begitu ya, compact, terus memang cuma connect ke baterai dan baterai basically DC itu masih banyak penggunaannya ya. Karena untuk aplikasi-aplikasi sederhana, untuk yang seriusan ya mungkin motor induksi itu yang lebih populer sih. Kita harus juga coba perhatikan ya, misalnya kalau ada vehicle yang buat terbang gitu ya, kalau katakanlah kalau itu nanti di masa depan jadi populer gitu ya, motornya jenis apa gitu yang dipakai ya. Sekarang kan udah mulai banyak juga yang eksperimental, motornya biasanya luar biasa kuat ya. Cuman apa itu ya yang bisa membuat jadi lebih secara engineering itu lebih menguntungkan ya. Kita harus lihat sejarah perkembangannya lagi sih nanti. Nah, untuk selanjutnya ini kita bakal lihat motor DC yang di film yang minggu lalu juga udah mulai disebut ya, adalah yang paralel dan yang seri. Ya, jadi itu adalah konstruksi umum ya. Jadi kalau kita punya lilitan kawat yang buat menghasilkan medan magnet, lalu kita punya lilitan kawat yang di rotornya itu koneksinya bisa kita ada pilihan mau kita seri, kan dua-duanya sama-sama DC ya. Mau kita seri atau mau kita paralel. Ya, dan kalau konstruksinya beda ya, seri atau paralel, kontrol kecepatannya jadi beda juga dan penyakitnya agak beda juga gitu ya. Kita saya pasang film juga di Learn ya.
mungkin kita tonton sedikit ya yang konstruksinya, karena film itu ada animasinya ya, jadi lebih memudahkan. Terus ada gambar rangkaiannya. Kalau di Chapman karena buku gitu ya, jadi kadang agak susah diikuti karena harus sambil dibaca ya. Ada keuntungannya juga kalau kita pakai film-film. Nah ini misalnya motor paralel ya, saya ambil yang di YouTube-nya aja juga nih supaya lebih gede. All right, guys. Next DC motor is the shunt DC motor. We just covered the series. You know, I tell people all the time, like what I'm most excited about is not what OrbitFab. Sorry, ada iklannya. Motor. We just covered the series, so we might as well cover the parallel. Shunt is just another name for parallel. So that. Jadi ini konstruksi paralel ya. Terus yang menarik di sini juga digambar konstruksinya gitu ya. Ini saya fast forward aja ya karena proses menggambarnya makan waktu juga. That's a little better. Okay, so the armature has all their outside conductors. And each of those conductors is then connected up to the commutator. Again, the commutator is a bunch of copper bars that allows us to put a negative here. Nah, jadi di gambar ini lumayan jelas ya. Jadi ini bagian armaturnya ini, itu yang ada di tengah sini, bagian rotornya. Terus ada lilitan. Terus konektornya ini A1 dan A2 ya. Jadi di sini juga ditulis A1, A2. Lalu bagian pole-nya yang medan magnet utama dari motornya ini disebutnya field ya. Jadi F1 dan F2 gini ya. Nah pertanyaannya adalah dua buah lilitan ini itu kan mau diparalel ya. Jadi tinggal konektornya itu dari power DC-nya disusun secara paralel. Begitu ya, ini saya fast forward lagi. Nanti Bapak-Bapak lihat konstruksinya. Once we get current flowing on the shunt, that's going to create. Jadi ini ada sumber tegangannya, terus di-connect itu paralel ya terhadap konstruksi motornya gitu. A magnetic field. It'll give us the same magnetic field on the other side. Doesn't look like the same magnetic field, but if I draw these guys in, then you can see we have a north here and a south here. A north here and a south here. These guys. Nah, yang interesting juga ya, selain menggambar konstruksi seperti ini ya, supaya Bapak-Bapak bisa kebayang secara benda motornya dan secara gambar rangkaiannya ya. Nanti saya tunjukin yang di buku Chapman ya. Di buku Chapman tuh lebih gambar seperti rangkaian listriknya gitu ya. Jadi bisa bingung juga kalau nggak lihat, oh bendanya sebenarnya gini. Nah yang menarik juga adalah di sini di film ini tuh ada motornya ya. Kalau Bapak-Bapak kan di pandemi ini jadi nggak bisa ke lab ya. Kita juga ada motor DC, motor induksi juga di lab TTL kita ya. Cuman di sini tuh ada motor-motornya yang mereka pakai di lab. Sehingga Bapak-Bapak bisa lihat koneksinya ya. Jadi di bagian ini ada bagian fieldnya, gambarnya ya. Terus tadi kalau kita ngerti gambar konstruksi yang diagramnya itu nanti nyolok powernya kemana secara paralel kita bisa lihat di sini juga. Dan yang cukup menarik motornya ini tuh transparan ya. Jadi kita bisa lihat dalamnya kalau muter terus dengar suaranya ya. Terus kalau misalnya dipaksa swing gitu motornya, komutatornya bisa keluar percikan api itu kita bisa lihat tuh ya karena motornya transparan gitu ya. Coba kita lihat dia koneksi kabel-kabelnya ya terus dinyalakan. Ya Pak. Itu colok 5 sama 6 langsung jadi paralel langsung kayak. Enggak, 5 sama 6 tuh maksudnya melewati lilitan. Ini belum dicolok Pak. Ini lilitan fieldnya nih digambar gitu. Ini belum dicolok nih, ini kan konektor-konektor doang. Oh iya. Okay, itu masuk ke kabel lilitan yang buat fieldnya di dalam motornya sih. Nih nanti kita lihat dia colok ya. Oke Pak. Okay, so let's do the shunt motor. So the shunt is, we have the positive, and I'm going to go positive to the shunt, being F1. I'm going to go negative to my F2. And then from there, I'm going to jumper up to my armature. So the armature is in parallel. Shunt essentially means parallel.
So I'm going to do a parallel connection between the armature and the shunt winding. Okay, so my F1 and A1 are at the same potential, and my A2 and F2 are at the same potential as well. Jadi dia tandainnya pakai kabel hitam ya, negatif, kabel merah positif. Terus dia coloknya itu paralel ya, antara bagian armaturnya ini, lilitan armatur sama lilitan fieldnya gitu. Ya. Well, let's turn this guy on and see how it sounds. Sounds good. Sounds totally different than the series motor. This one's got really good speed regulation, and you can see that it essentially stays at the same speed. It doesn't take off like the series motor did. Nah ini suaranya cukup halus ya. Dia tadi bandingin sama motor seri, suaranya lebih ini ya, lebih kenceng. Nanti kita lihat ya bagaimana Chapman menjelaskan perbedaannya antara seri yang paralel. Nah, dia ada satu film lagi ya yang menggambarkan satu problem di motor paralel ya. Ini saya tutup dulu. Jadi salah satu problemnya di motor paralel adalah kalau kabel yang ke arah fieldnya itu copot ya, itu motornya bisa run away istilahnya ya. Ini saya share lagi ya, sebentar. Saya ambil dulu dari YouTube, terus saya share lagi. Sebentar. Nah, saya share ulang lagi. Nah, ini dia mau simulasiin loose connection ya. Ini konstruksinya sama motor paralel yang seperti tadi ya. Saya fast forward ya. It rip itself apart unless we turn off the power to it. Let's take a look in the shop, and let's slowly go through each of these opens at A, B, C, and D, and see if we can determine which one is going to create the bomb. Jadi ada koneksi-koneksi yang akan dia cabut ya untuk membuktikan ya. Ada A, B, C atau titik D yang dicabut yang membuat motor ini jadi liar gitu ya. Okay, so next thing we're going to do is we're going to create some opens here on the shunt motor. So let's see, let's take out A, and A was the feed to everything. So A would be this guy right here. So let me just switch these guys around. This is my feed from my source. So we'll turn this motor on, and I'm going to take away the feed to both of the electromagnets. And obviously that kills the motor, and the motor comes to a stop. Nah, jadi kalau titik A yang dicabut itu dari satu daya ke armatur, tapi kan juga paralel ke field begitu ya. Itu nggak apa-apa ya, motornya mati ya. A lot faster because, like, lost faster stopping because the series was going so fast, right? The shunt wasn't going as fast without a load. Okay, so that was A. Let's take a look at B. If we take off the return, so this is our return here. Again, I'm wearing gloves because every motor is a generator, and I do not need to be into a generator circuit. Okay, again, if we take out B, that would be the return for both the electromagnets, for the shunt and the armature, and the motor just comes to a stop. Nah, jadi B juga nggak apa-apa ya, motornya mati. Dan tadi dia berkomentar dia pakai sarung tangan ya, karena motor itu kalau memukul balik gayanya bisa jadi generator ya, terus dia nggak mau ya kena listrik dari generatornya begitu ya. Okay, beautiful. Okay, that leaves us with, let's see, C. C would be the feed to just the armature. So I'm going to feed the shunt winding here, right? But I'm going to take away the feed to the armature. When I take away the feed to the armature, it comes to a stop as well.
Well, that's no fun whatsoever. Everything just seems to stop. There's no sparks or anything like that. Nah, jadi ABC itu nggak apa-apa. Yang masalah adalah field windingnya ini. Ya, jadi kalau catu ke fieldnya doang yang diputus, armaturnya masih ada ya. Nah itu motornya tuh menggila ya. Bringing my feed back up to the armature. And the last thing I'm going to do is I'm going to remove one of the shunt winding terminals. And then we're going to get a bomb. Okay, have a look. Okay, so it's running perfectly fine. We saw that opens on any of the other connections, the motor just came to a stop. But if we have a loose connection here on the shunt and all of a sudden the shunt lets go, oh, there we go. Ya, jadi bapak-bapak dengar suaranya kayak motor ngebut gitu ya, woing gitu ya. Terus di sebelah sini tadi ada percikan api itu yang muncul dari komutatornya, ya. Dan cepet-cepet langsung dimatiin motornya ya, karena kalau di dalam kondisi seperti itu running away motor gitu terlalu lama, ini motornya hancur ntar lama-lama. Ya. Jadi ada problem semacam itu tuh di koneksi paralel ya kalau di motor DC ya. Nah, kita coba lihat sedikit ya gimana Chapman itu menguraikan ya secara teoritis hal yang kita hadapi seperti itu ya. Nah, ini bagian yang ini 8.8 mulai membahas tentang koneksi paralel ya. Ini kalau lihat gambar-gambarnya ya di Chapman. Ini kalau bagian armatur ini terpisah di catunya ya. Pakai VT dan VF ini field ya. Ini nggak berhubungan nih. Tapi terus kalau di paralelkan jadi seperti ini ya, karena ada V yang masuk lalu tuh paralel ya ke arah armatur ini dan paralel juga ke arah bagian field ya, dan hal-hal yang berhubungan sama field dipakai huruf F ya, jadi RF ini penting nanti karena untuk kontrol kecepatan salah satunya yang dimainkan ini. Terus ada induktansinya LF, ini R ini yang kalau di adjust bisa menjadi kontrol kecepatan ya. Lalu tegangan yang sama juga masuk ke armatur melewati lilitannya ini ya, RA. Jadi paralel tuh seperti ini penggambarannya ya. Kalau tadi di film itu lebih digambarkan untuk dicocokkan dengan motornya seperti apa ya. Kalau lihat ini doang ini bisa bingung nih ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Nah lalu Chapman tuh menurunkan ya rumus-rumusnya. Sehingga didapat hubungan antara omega ini kecepatan putar dan torsi ya, torsi induksi ini seperti ini. Ya kelihatan ya kalau saya mau naikin omega ya, itu salah satu yang bisa saya goyangkan adalah V-nya ini nih, fluxnya medan magnet. Tapi kan medan magnet yang muncul di sini ini saya kontrol dengan, ini tegangannya kan paralel ya. Kalau saya mainin tegangan yang di sini aja begitu ya, ya nanti armaturnya kena juga ya. Jadi saya goyangin resistansi ini nih untuk merubah tegangan yang lewat menghasilkan medan magnetnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari rumus ini kelihatan fluxnya saya kecilkan ya, flux itu di bawah V, jadi omeganya akan jadi lebih gede sih. Ya itu yang terjadi ya. Nah, lalu apa yang kurva ya yang dihasilkan dari rumus yang semacam ini kelihatannya seperti ini ya. Jadi ada omega, fungsi dari torsi begitu ya. Dan ini kelihatannya cukup nice ya, cukup linear. Ya jadi kalau lihat garis-garis lurus itu engineer tuh suka ya karena bisa dikontrol dengan cukup baik. Tapi kita ingat lagi ya, medan magnet itu memukul balik ya. Jadi kalau ada armature reaction seperti apa? Nah, kurvanya jadi seperti ini. Ya, jadi kalau no armature reaction ini lurus, linear, enak begitu ya. Kalau ada armature reaction tiba-tiba bisa ada lengkungan kayak gini ya. Tapi sih ini masih cukup nice lah ya. Artinya sebenarnya ya bisa cukup stabil ya, dan armature reaction itu kayak bantalan medan magnet itu tadi yang menahan jatuhnya barang itu ya di dalam ilustrasi film itu ya. Ini nggak terlalu parah lah ya. Nah, lalu setelah itu ini ada contoh soal dan sebagainya ya. Bapak-bapak bisa lihat sendiri. Saya nggak akan bahas ya. Berikutnya Chapman itu menunjukkan gimana kontrol kecepatannya ya, motor
DC yang paralel ya. Jadi ada dua cara. Tadi yang udah kita sebutkan ya, dengan cara menggoyang ini RF, resistansi yang mengontrol field dari flux medan magnet itu ya. Lalu yang kedua, kalau saya bisa kontrol tegangan yang khusus ke armaturnya aja, gitu ya. Jadi dua cara ini ya. Nah kita lihat dulu yang pertama ya, resistansinya dirubah sehingga fieldnya tuh berubah. Nah ini penjelasannya ribet ya, karena si Chapman itu menelusuri lagi rumus-rumusnya ya dan menunjukkan memang kan relasi gedenya di situ ya. Yang tadi rumus 836 itu ya, kalau Bapak-bapak lihat ya, rumus besarnya ini 836 ya. Kalau resistansi itu kita turunkan, maka field itu juga jadi turun ya. Karena kan tegangannya yang ke arah field itu turun. Begitu flux ini turun, saya lagi mengeja rumusnya di otak saya juga gitu ya. Karena kalau enggak ntar jadi salah ya. Jadi kalau R itu kita turunkan, tegangannya nanti di field itu turun, fluxnya turun juga, omeganya tampaknya naik. Begitu ya. Nah tapi ini ada pukulan baliknya nih, kan kita lihat ya medan magnet itu kalau dikasih perlakuan dia memukul balik begitu ya. Sehingga kalau kita telusurin di rumus-rumusnya ya, itu nanti ada efek lawannya tuh. Yang bikin omega itu tampaknya harusnya turun begitu ya. Ya, Chapman itu nulis di sini ya. Jadi arus di armatur itu jadi naik ya, karena ini diejak ya pelan-pelan ya, coba ya kita baca ya. Kalau field resistance increase, nah ini field resistance-nya di increase ya, RF di increase, the field current decrease. Arus di yang buat field itu turun ya karena R-nya meningkat. Dan ketika arus untuk field itu turun, fluxnya turun juga. Oh sorry, jadi untuk menurunkan flux, resistansinya harus dinaikkan. Karena begitu resistance naik, arusnya yang turun. Ya, arus itu yang menyebabkan flux ya. Arusnya turun, fluxnya turun juga. Ya, sehingga flux yang turun itu akan mengakibatkan penurunan juga di dalam generated voltage-nya ya, EA. EA itu voltase yang muncul di armatur. Begitu ya. Yang akan menyebabkan kenaikan arus ya, kalau EA itu turun masalahnya ya, pukulan baliknya dari armatur, yang bereaksi adalah armatur ya. Armatur itu akan menaikkan arusnya yang ada di armatur gitu ya, karena memukul balik ya. Nah masalahnya adalah efeknya yang mana yang lebih gede, begitu pertanyaannya ya. Sehingga Chapman itu melakukan perhitungan ya. Misalnya kalau fluxnya itu turun 1%, sebenarnya berapa banyak sih perubahan yang terjadi di EA-nya ya. Nah ini setelah dihitung ya. Oh ini di IA ya, di arus di armatur itu yang bereaksi ya. Kalau 1% flux itu turun, akan menghasilkan 49% kenaikan di dalam arus armatur. Begitu ya. Nah karena ada pukulan balik itu ya, dan rumusnya adalah seperti ini ya. Masalah di rumus ini tuh ada flux, terus ada IA juga. Ya jadi efek mana yang lebih besar ya, fluxnya turun atau arus armaturnya naik, ini yang efeknya lebih besar. Dan dari perhitungan ini ya, kalau flux itu turun 1%, arus armatur itu naik 49%, tampaknya efek IA ini yang lebih besar ya. Sehingga T yang torsi yang dihasilkan motor itu lebih besar dari torsi load, sehingga dengan demikian motornya nambah kecepatannya. Ya gitu logikanya ya, karena rumus-rumus itu kan saling bereaksi ya. Lalu problemnya adalah yang saling memukul itu yang mana yang lebih besar efeknya, itu yang jadi sulit ya untuk menjabarkan
efek dari rumus-rumus itu ya dengan rapi gitu. Dan di sini juga di bagian bawah ya, Chapman itu mengurutkan efek-efeknya. Nah ini ya, ada 9 langkah ini ya, yang kalau dibaca bisa bingung sendiri ya. Eh, apa yang dilakukan, RF itu menghasilkan apa ya, IF menghasilkan apa, terus gitu ya langkahnya, nanti muter balik begitu ya. Tapi efek totalnya yang terjadi itu seperti apa adalah arus armatur itu lebih besar ya daripada penurunan fluxnya. Karena flux itu turun 1%, arus armatur itu naiknya 49% ya. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya speed ini omega itu increase. Karena torsi induksinya lebih besar dari torsi dari load gitu ya. Jadi pola berpikirnya analisis motor DC itu seperti itu ya. Nah lalu di sini ada warning. Ya, jadi kalau flux itu di mesin itu decrease, the no load speed of the motor increase. Begitu ya. Jadi itu kan tadi kita lihat juga di persamaan 836, kalau fluxnya itu turun, motornya kecepatannya naik ya. Bagaimana kalau tiba-tiba fluxnya itu dari ada jadi nggak ada? Ya itu tadi itu kabel yang dicabut itu, yang ke arah flux winding itu. Ya, kan turunnya drastis tiba-tiba, terus turunnya jadi nol gitu. Ya, dari lihat rumusnya aja kita sadar, oh kalau flux tiba-tiba jadi nol, ya udah pasti omega itu jadi tak hingga ya. Sehingga makanya ada runaway motor itu tuh yang jadi berbahaya tuh. Ya karena persamaannya tuh seperti itu sih. Ya. Nah jadi di sini Chapman itu bilang hati-hati ya kalau flux itu tiba-tiba turun dan turunnya drastis begitu ya. Maka kurva torque speed ini bisa jadi curam begitu ya. Nah, itu sebentar. Ini ada komentar tentang kontrol kecepatan sih, tapi ada dia komentar tentang runaway motor itu ya di bagian tertentu dari bukunya. Coba saya cariin ya. Nah ini ya the effect of an open field circuit ini. Ya jadi kalau ke arah gulungan fieldnya itu dicabut ya, di open gitu ya, itu tadi motor paralelnya itu swing ya. Jadi ini penjelasannya ya. What would happen if the field circuit actually opened while the motor was running? From the previous discussion, the flux in the machine would drop drastically. Jadi kalau listrik ke arah field winding itu dicabut ya fluxnya ngedrop ya. All the way down to flux rest ya. And ini tegangan armature would drop with it. This would cause a really enormous increase in the armature current. Ya jadi armaturnya itu karena perubahan yang dikenakan kepada dia drastis ya, dipukul kenceng, dia ngelawan kenceng juga, gitu ya. Itu tadi ya medan magnet itu nggak diem gitu ya, dipukul dia mukul balik gitu ya. Kalau pukulnya kenceng, pukulan baliknya sama kencengnya gitu ya. Sehingga kalau armature current-nya ini naik drastis ya, torsinya juga induced torque-nya itu become a bit higher than the load of torque on the motor, therefore the motor speed starts to rise and just keeps going up. Ya jadi speednya naik, tapi terus naik masalahnya ya karena fluxnya tiba-tiba nggak ada ya sehingga kasus seperti itu disebut dengan motor runaway. Ya, jadi kalau orang salah nyabut koneksi motor DC begitu ya di lap begitu ya, tahu-tahu motornya bisa swing gitu, itu bahayanya ya sehingga harus ada jaringan switch pengaman juga supaya cepet-cepet bisa dimatiin ya. Kalau enggak jebol motornya. Kalau begitu ya. Dan kalau di dalam settingan pabrik atau apa ada motor yang runaway itu membahayakan ya. Bisa membahayakan jiwa juga ya kalau motornya mungkin motor berat atau apa begitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi ya di motor DC yang dikoneksi shunt. Lalu ini ada komentar lagi ya tentang bagaimana perubahan kurva kecepatannya ya. Jadi ini tadi kan idenya kita merubah resistansi yang ke arah field. Lalu kalau resistansinya kita tingkatkan ya, ini RF2 lebih besar dari RF1, kurva omega kita itu naik. Ya tadi harusnya di sini kurvanya dengan RF1, begitu RF2-nya kita naikkan, arusnya turun,
fluxnya turun, kecepatannya naik ya. Jadi kurvanya bisa ada di sini. Ya. Tapi ini tuh pada normal operating range ya. Jadi ini dikasih beban dan terus kecepatannya agak tinggi ya. Bagaimana kalau di slow speed begitu ya. Nah, kurvanya tuh bisa jadi beda dikit nih. Ya, karena di kecepatan dan torsi yang lebih rendah ya, kurva ini jadi ada bersinggungan ya. Nah, kalau kurva itu bersinggungan ya, ini jadi problem ya karena kita naikkan RF-nya ya. Ini RF2 lebih besar dari RF1 ya. Kalau di bagian ini tampaknya kecepatannya naik ya karena RF2 ini lebih tinggi ya daripada RF1. Tapi di bagian ini enggak ya, kebalikan gitu ya. Jadi kontrol speed-nya itu jadi kurang rapi ya. Kan kita jadi kaget ya kalau kita pikir harusnya kita naikin kecepatan, tahu-tahu kecepatannya turun ya. Memang sih bedanya dikit ya, tapi berarti saya nggak terlalu bisa kontrol kecepatan nih untuk di range yang kecepatannya lebih rendah begitu ya. Nah, sehingga cara kontrol kecepatan itu harus ada cara yang lain ya di dalam untuk kecepatan yang lebih rendah ya. Dan caranya yang lain adalah dengan cara mengatur voltage armaturnya ya. Nah, ini lebih straightforward ya. Karena yang menghasilkan torsi induksi kan sebenarnya arus di armatur ini ya. Jadi kalau kita kasih tegangan ini yang kita bisa kontrol juga begitu ya. Di samping tegangan paralel ini, maka kita bisa kontrol kecepatan ini dengan cukup baik ya. Nah, zaman dulu katanya menghasilkan tegangan DC yang kita bisa kontrol besarnya itu agak repot ya karena belum ada semikonduktor begitu ya. Tapi zaman sekarang udah sangat gampang sehingga kontrol kecepatan yang ini itu udah jadi sangat umum begitu ya. Nah, tapi berarti juga Chapman tuh bilang ya. Nah, ini kelihatannya kalau tegangan armaturnya ini tegangan armatur 2 lebih besar dibanding tegangan armatur 1, terus kecepatannya naik begitu ya dengan lebih homogen ya, kelihatan linearnya begitu ya. Jadi kayaknya lebih enak sih kontrol pakai tegangan armatur ya. Nah, cuman di kecepatan tertentu ya, kontrol itu lebih enak pakai yang field resistance. Kalau untuk kecepatan rendah lebih enak pakai yang tegangan armatur ya, sehingga biasanya menurut Chapman ini digabung. Ya, jadi untuk operasi normal tertentu ini di titik N gitu ya. Kalau lebih rendah untuk slow speed, maka kontrol kecepatannya pakai tegangan armatur ya karena lebih rapi di situ, lebih konstan. Nah, tapi kalau udah di batas ini ya, mau naikin lagi kecepatannya itu jadi lebih sulit nih pakai tegangan armatur ya. Lebih enak pakai field resistance itu ya. Sehingga di sini yang dimainkan biasanya field control untuk kecepatan-kecepatan yang lebih tinggi daripada normal operating dari motornya. Ya, ini gambar ini maksudnya gini nih, ya. Dan di sini juga dilihat ya, untuk kecepatan yang lebih tinggi dari normal operating itu Pmax-nya dijaga konstan ya, karena ini itu yang dijaga adalah kan RF-nya dinaikin, arusnya turun ya, sehingga arus yang masuk ke dalam motor itu sebenarnya cenderung konstan begitu ya. Dan kalau yang untuk yang normal operating di bawahnya sini, ini Pmax-nya ini masih tergantung dari torsinya ya, jadi naik pelan-pelan tuh nggak apa. Cuman di yang sebelah sini mungkin lebih harus hati-hati ya, sehingga pakai field control ini lebih enak gitu. Ya jadi agak repot juga ya mau mengontrol kecepatan motor DC ya. Bayangin kalau dipakai di mobil atau di sepeda motor gitu ya. Terus kondisi-kondisi untuk kontrol kecepatannya jadi ribet kayak gini. Terus ada bahaya motornya bisa swing gitu ya. Ini sebab-sebab lain lagi ya kenapa motor DC itu nggak populer ya. Walaupun di mobil dan motor listrik mungkin harusnya kan secara natural DC ya pakai baterai gitu ya satu dayanya. Tapi motor DC nggak terlampau populer juga ya. Kecuali mungkin kalau sepeda motor kecil ya yang kecepatannya nggak tinggi dan sebagainya, mungkin motor DC masih bisa oke sih. Ya. Nah, lalu di bagian terakhir dari sini ya, di
Di sini sebenarnya ada diskusi juga tentang motor magnet permanen ya. Nanti kita bahas aja minggu depan ya. Tapi karena lagi lihat motor paralel dan motor seri, kita bahas dulu yang motor serinya ya. Nah ini ada di bagian ini ya. Kalau motornya lilitannya di seri ya, bagiannya field dan armature itu seperti apa? Kalau diturunin rumusnya jadi seperti ini nih. Ya. Nah ini kelihatan ya. Tadi kalau yang motor paralel ya, di persamaan 836 itu tadi T induksinya tuh ada di atas gitu ya dan linear ya. Omega terhadap T induksi itu cenderung kurvanya linear. Kalau di sini ini kelihatan nih kurvanya kuadratis nih ya karena T induksinya ada di bawah terus di akar lagi ya. Berarti kan T induksi kalau mau dihubungkan dengan omeganya omega kuadrat ya. Jadi kita harus bayangkan nih kurva yang terjadi ini eh, lebih mirip parabola ya daripada garis linear ya. Dan kalau kita plot ya, ini kurva omega terhadap T induksi ini seperti ini. Ya, memang kurvanya kuadratis dan kelihatan kalau T induksi ini mendekati 0 ya, ini omeganya ini swing nih. Ya, mendekati tak hingga. Ya, jadi kelihatan juga problem motor seri ini adalah kalau nggak ada load, ya kalau motornya itu nggak dibebani, motornya langsung swing. Ya, jadi motor DC itu banyak bahaya-bahaya ya. Tapi yang motor seri mungkin juga disukai untuk misalnya kalau butuh yang omeganya bisa tinggi ya, torsinya juga cukup besar ya. Tapi ada bahaya itu ya. Kalau nggak ada load, motornya bisa berputar sangat cepat ya dan juga bisa merusak dirinya sendiri ya sehingga tidak boleh motor seri itu dioperasikan tanpa load sama sekali ya. Dan atau katakanlah beltnya itu ya rantai yang ke arah load itu kalau putus itu juga sama bahayanya ya artinya kan uh, rotornya itu jadi free turning gitu ya akan swing begitu ya. Jadi ini yang uh, diceritakan ya oleh Chapman. Ya. Nah kalau untuk kontrol kecepatan motor seri ini cuma ada satu paragraf kecil nih ya karena untuk motor seri yang masuk akal kontrol kecepatan itu cuma ada satu cara yaitu mengontrol VT ya mengontrol tegangan yang masuk ke motornya ya nggak ada cara lain yang bagus untuk melakukan itu kata Chapman gitu ya. Saya pengen kasih tunjuk film yang motor seri ya yang saya pasang dealer. Sebentar saya lihat dulu filmnya. Sebelumnya mau Iya, nanya Pak, boleh. itu V. Tadi kan kita kontrol kecepatan rendah itu kan pakai tegangan armatur yang dikontrolnya Pak. Iya. Nah itu tegangan armatur yang dikontrolnya itu pakai apa ya? RA atau saya tadi ngelihat di gambarnya pakai variabel apa gitu Pak? Ada dikotakin gitu Pak. Dia itu mengatur arus keluar dari ke armatur. Di gambar rangkaiannya? Iya Pak, yang di tadi. Basically sih dikasih tegangan Pak ke armaturnya lagi. Kalau kita lihat gambar rangkaiannya. Nah itu Pak tadi di bawah Pak. Nah itu Pak ada variable voltage controller itu Pak. Iya. Ya jadi ini rangkaian yang penting dia bisa mengontrol tegangan outputnya dengan cukup baik ya dan tegangan DC gitu ya. Ya kayak kalau kita di lab punya sumber tegangan DC terus kita bisa kontrol tegangan outputnya kotak semacam itu sih. Jadi di sebelah sini masih ada VT-nya ini yang terkoneksi paralel ya VT-nya terhadap armature dan terhadap field winding. Terus tapi di sini ditambahin tegangan yang bisa dikontrol sih untuk ngefit ke armaturnya gitu. Ya. Ya Chapman komentarnya zaman dulu susah ya ngontrol tegangan DC itu yang bisa variabel. Zaman sekarang gampang ya karena pakai
semikonduktor yang diatur penguatannya sebagainya, itu gampang banget zaman sekarang. Jadi kotak ini sih bukan kotak misteri lagi kalau zaman sekarang gampang ya. Nah, kita tadi mau lihat film ini ya, film motor serinya ya. Ini saya share dulu ya. Jadi walaupun nggak bisa ke lab untuk praktikum, tapi sih kadang di YouTube itu ada yang taruh film-film yang cukup berkualitas seperti ini yang bisa ya kita lihat sedikit lah motor itu kelakuannya seperti apa ya walaupun nggak bisa. All right, guys, let's take a look at the series DC motor. We're going to do the diagram here on the page. Ini saya ambil yang di YouTube-nya. Kalau ke YouTube dia biasanya iklan dulu sih. Thank you everyone for coming to this online presentation. So as you know, page, and then we're going to hook. Nah ini di awal dia gambar ya, sama kayak tadi yang buat motor paralel. Saya skip ya gambarnya supaya kelihatan langsung gambar jadinya ya. Nah ini jadi kelihatan di ini bagian winding buat fieldnya itu di seri ya sama bagian armaturnya gitu ya. Sehingga koneksi armaturnya ini ada A1, A2. Lalu bagian seriesnya dia kasih nama S1 dan S2 gitu ya. Terus ini A1, A2 ini dari lilitan armatur. Terus ini yang buat pole-nya ini S1, S2. Terus dia koneksinya ke arah power source ini di seri nih sama dia. Kalau di paralel kan tinggal positif ke positif. Kalau ini dibalik begitu ya. And that's it. We're going to have current flowing from the DC source through the series winding, the exact same current through the armature and back to the source. All right, guys, so let's take a look in the shop and see how this motor reacts when we hook it up. All right, guys, so let's start off with the series motor. So I've got, let me just pan over here to show you where I'm getting my, my power from. So my power supply is just over here, and I've got a DC voltage here. And that DC voltage I'm going to bring over to my DC motor. So we're more interested in our connections here for our motor here. So I'm going to bring my supply. So this is my positive supply. Ini saya capetin lah ya. Dia pasang juga ke titik-titik itu, cuman koneksinya sekarang seri begitu ya. To the source. Now you can see that there's no physical load on this series DC motor. A series DC motor without a load is going to take off. There's nothing to regulate its speed. Nah, dia juga bilang ya, kalau nggak ada load, ini DC motor yang seri ini akan terbang langsung ya, bakal take off dia bilang. Jadi nggak ada yang menahan bebannya, karena kan kurvanya tadi parabol gitu, terus kalau torsinya 0 gitu ya, ya udah langsung swing begitu ya, omeganya tak terhingga gitu. The current comes into that machine, the resistance is really low, and there's a counter EMF that develops once it starts to spin, but that counter EMF can't come in fast enough to reduce the current to the armature. So it should go faster and faster and faster. Let's see how it's going to go. Oh, you can see that the motor is going faster, faster, faster. Ya, jadi begitu di turn on, karena nggak ada beban langsung swing gitu ya. Motornya terus-menerus menambah speed begitu ya. Itu bisa merusak diri sendiri itu kalau seperti itu terus-menerus. Making me nervous there, so I had to shut off the power. So this thing just goes faster and faster and faster. There's nothing to regulate the speed of a series DC motor without a load. Oke, itu filmnya ya. Nah, jadi waktu kita juga udah mau habis ini. Jadi kita udah lihat koneksi motor DC yang
paralel dan seri, dan kita lihat juga bagaimana cara mengontrol kecepatannya ya. Kalau yang motor paralel bisa dengan mengatur resistansi ke field windings atau tegangan armature. Kalau yang seri mengatur tegangan masuknya ya. Lalu ada bahaya-bahaya bisa swing juga, sehingga harus diperhatikan misalnya ke arah field winding. Kalau yang motor paralel itu nggak boleh tiba-tiba putus gitu ya, nggak boleh tiba-tiba nggak ada flux. Kalau yang seri itu harus diperhatikan tidak boleh beroperasi tanpa beban. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak? Pak Austin kayaknya terlempar keluar nih ya dari Zoom ya. Mungkin koneksi ya kali ya. Iya Pak, kayaknya wifi-nya kali ya. Mungkin ya. Ada pertanyaan dari Bapak? Kalau dari saya kayak belum ada deh Pak. Oke. Pak Jason ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada berarti cukup ya materi kita. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita lihat sisa materi di Chapman ya, dan kita lihat juga konstruksi kayak motornya Tesla itu seperti apa ya. Saya pasang filmnya juga sih di Learn, jadi bapak-bapak kalau lagi iseng juga bisa lihat ya. Thank you bapak untuk perhatiannya, selama istirahat, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak.